Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kandang mewah? Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait salah satu ilmu yang cukup menarik dalam dunia breeding atau dunia ternak lovebird. Ini namanya sistem babuan dalam ternak lovebird. Nah, ini adalah video dari salah satu pecinta lovebird atau penghobi lovebird ya. Video di salah satu konten YouTube. Nama channelnya itu Burungku Channel. Burungku Channel ini mengupload konten yang menarik terkait dengan sistem babuan dalam ternak lovebird, dan ini sangat bermanfaat ya, sebagai wujud atau rasa menghargai kita ya, kita subscribe lah channelnya Om Burungku Channel. Mudah-mudahan beliaunya semakin semangat untuk mengupload ilmu-ilmu baru terkait dengan breeding lovebird. Oke sobat kandang mewah, mungkin itu info dari saya. Silahkan langsung tonton videonya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pasangan indukan non-clad 2, 3, sini 4, 5, 6, 7, oke, sini 8. Kurang lebih saya mempunyai pasangan indukan non-clad itu sekitar 16 pasang. Ini pasangan baru yang baru saya beli, ini baru kawin-kawin. Nah nanti pas dia nelor, terus kita cek telurnya isi, jangan langsung diganti sama telur biola atau PB. Biasanya kalau misalnya ada indukan lain non-clad, kita uji dulu. Kalau misalnya indukan ini bagus buat dipakai babuan, kita tukar dulu. Misalnya ini kebetulan posisi ini lagi ngelola anak ya. Nah ini lagi saya uji dulu, dia telurnya saya tukar sama indukan yang di sini. Oke, ini juga lagi. Jadi saya kemarin beli hampir 4 pasang barengan. Yang ini nelor, bareng sama yang ini juga nelor. Tapi telurnya saya tukar. Yang ini saya kasih telur 4, yang ini saya kasih telur 3. Oke, dan saya lihat kayaknya untuk indukan yang ini dia cukup bagus untuk jadi burung babuan. Nah, dia ngeloloh 4 anak, bodinya udah gede-gede banget. Ya, indukannya udah teruji pinter mengurus anak ya. Oke. Ya. Nah, langkah selanjutnya prinsipnya ternak sistem babuan itu adalah memindahkan telur yang bisa dibilang telur mahal ke telur burung murah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita percuma kalau misalnya mau memindahkan telur josan ke indukan josan, terkecuali kalau misalnya indukan josan tersebut misalnya terahan kekek panjang, terus dia dikawinkan lagi sama indukan yang berprestasi di lapang, tapi dia tidak bisa ngurus anak gitu. Nah itu boleh pakai sistem babuan.
Kenapa? Karena meskipun hijau kali hijau, kalau yang emang terakhir lapang biasanya dijual lebih mahal. Oke. Saya sekarang itu lagi membabukan 4 ekor anak biola kebabuan. Jadi di sini itu indukannya biola kali biola. Kemarin saya cek nolornya 4. Nah, nolornya 4 itu jangan langsung dipindahkan ke 4 babuan. Maksudnya 4 telur jangan dipindahin ke 1 babuan. Jadi biasanya kalau misalnya ada telur 4, saya kasih ke babuan yang misalnya kebetulan ini bareng sama biola. Dikasih ke indukan yang ini 3 telur biola. Kebetulan di sini udah gede-gede banget. Ya, ini anakan biola. Ya, itu anakan biola udah gede-gede. Di sini ada 3 ekor anak biola. Terus satu lagi, biasanya yang telur terakhir saya babukan ke indukan lain. Karena saya biasanya maksimal kalau misalnya indukan ngeloloh itu mau non klep atau bukan non klep, biasanya maksimal ngeloloh 3. Biasanya kalau misalnya lebih dari 3 anakan yang keempat biasanya mati. Nah, di sini karena di sini telur babuan itu di sini nelornya ada 5 butir. Saya kasih telur biola 1, telur dianya sendiri 2. Kebetulan ini kemarin dia nelor 5, isi 4. Nah, saya kasih telur biola 1, telur aslinya 2. Nah, telur satunya lagi saya pindahkan ke babuan lain. Oke, kita lihat di sini ada 1 ekor anakan biola. Ya. Di sini anakan biola 1 ekor, di sana 3 ekor. Jadi 4-4-nya alhamdulillah bisa selamat sampai gede tanpa kita harus capek-capek ngeloloh. Nah, ini belum makan biji, adeknya udah netes lagi 1 ekor. Ini saya taruh di sini. Ini juga indukan babuan. Saya kasih di sini 3 telur. Sini saya kasih 3 telur. Ya. Di sini udah, ya kelihatan udah ada netes 1 ekor kalau nggak salah. Coba saya dekatkan lagi. Kameranya goyang-goyang. Saya ini pakai kamera handphone. Ya, oke. Biola untuk panen bulan depan udah netes. Oke, ini 1 indukan sama yang tadi saya babukan. Oke. Makanya banyak yang tanya, kok Mas 1 indukan biola dalam setahun bisa produksi 12 kali, atau saya panen sebulan sekali dari 1 indukan biola. Kebayang kalau misalnya mas-masnya punya indukan 10 ekor atau 10 pasang, kita pakai sistem babuan. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas caranya. Oke, caranya. Yang harus pertama-pertama disiapkan yaitu ini saya koleksi telur jong ini. Ini sebenarnya fungsinya buat apa ya? Buat nipu indukan babuan. Jadi ceritanya gini. Awal saya menggunakan sistem babuan. Pertama-pertama itu saya beli indukan dari teman. Nah, ini pasangan PB Kalifit BS. Jantannya udah kelihatan birahi, dia udah mulai bikin sarang lagi. Serutan kayunya dia gigitin. Biasanya betinanya nunggu di dalam.
awal-awal saya menggunakan ternak sistem babuan itu adalah saya membeli pasangan. Dulu waktu mahal PB kali PBS Pio. Dan konon kata beliau dia suka nelor 4 atau 5 tapi telurnya jong. Nah, saya coba dulu, mungkin Mas Pino tahu sendiri, beliau yang jual vitamin WP kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya ditawarin vitamin WP, dulu kemasannya masih plastik, pakai plastik biasa, nggak kemasan botol kayak gini gitu. Nah, begitu saya pakai, saya kasih, dari sebulan kemudian dari saya beli, indukannya nelor 5. Nah, nelor 5, saya cek ternyata isi semua. Nah, cuman itu indukan saya lihat giras banget. Begitu saya buka, indukannya gerasak gerusuk gitu. Nah, pas waktunya netes, saya lihat, wah, ada cangkang telur di luar gitu. Nah, ternyata saya lihat emang udah netes. Saya nggak berani buka glodok gitu karena indukannya emang benar-benar giras. Besoknya saya buka, ternyata anakannya udah mati kegencet. Nah, ada di situ ada sisa telur 4. Ternyata saya cek masih isi. Saya pindahkan kebetulan ada yang bareng. Waktu itu saya nggak ada pasangan indukan non-clap buat jadi bahan babuan gitu. Cuman kata teman-teman kalau buat babuan pakai non-clap, selain bodinya gede, dia juga melolohnya bagus gitu. Nah, pas waktu itu telurnya saya ambil 4 butir, ternyata netes semua. Jadi kalau nggak salah jadi PB-nya 2, jadi PBS-nya 2 gitu. Jadi saya dulu beli indukannya 7,5 juta, langsung balik modal, meskipun itu saya jual tinggi kelohan udah 10 juta gitu. Jadi dalam 2 bulan saya hampir balik modal 2,5 juta, malahan untung 2,5 juta gitu. Oke, nah sekarang kita bahas ke sistem babuan. Misalkan kalau misalnya ini indukan biola. Indukan biola kali biola, misalnya nelornya 5. Oke. Nelornya 5 isi semua misalnya. Nah, nelornya 5 isi semua. Yang 3 telur, biasanya 1, 2, 3. Mas pokoknya harus berani nyenter gitu. Telur ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 itu perbedaannya cukup jelas. Kadang-kadang kalau misalnya telur yang pertama itu udah hitam banget, yang kedua hitamnya masih agak terang-terang gitu. Nah, biasanya telur kelima itu masih dalam berbentuk urat-urat. Jadi kenapa saya kalau misalnya babuan 1 dikasih telurnya 3, terus babuan kedua dikasihnya 2 gitu. Soalnya kalau misalnya telur 5 dimasukin ke babuan semuanya 5 telur, itu biasanya yang hidup itu antara telur 1 sampai ke 3, telur 4 atau ke 5 biasanya mati. Nah, seperti yang saya lakukan tadi kan, di sini saya kasih telur yang keempat, kebetulan telur biola saya tadi telurnya cuma 4, di sini telur terakhir gitu. Nah, yang di indukan sini tadi itu telur ke 1, ke 2, dan ke 3. Nah, yang ini netes biasanya indukan aslinya juga di sini. Biasanya 10 hari setelah telur dipanen, biasanya indukan udah nelur lagi. Nah, yang tadi saya liatin di sini kan anakan baru netes 1. Mungkin kalau misalnya saya cek lagi, indukan di sini kayaknya udah mau nelur lagi gitu. Jadi prinsipnya kalau misalnya pakai sistem babuan, kalau misalnya punya indukan mahal 2 atau 3, kita harus punya indukan minimal 6 pasang. Nah, kalaupun ya kadang-kadang kesulitannya mencocokkan atau menyamakan produksi gitu. Soalnya kalau misalnya indukan babuannya nggak nelor, itu kita nggak bisa nitipin telur biola gitu. Nah, terus masalah waktu atau jarak angkrem, misalnya telur biola angkremnya 15 hari, telur babuannya angkremnya minimal atau paling ini 12 hari lah. Jadi kenapa telur babuan lebih mudah? Jadi kalau misalnya telur babuan udah nelor 15 hari,
kita kasih telur biola yang baru angkrem atau yang baru angkrem misalnya 5 hari, nanti si babuan akan ngerasa jenuh. Yang biasanya netes 21 hari ini ditambah 10 hari jadi hampir 30 hari. Biasanya itu yang menyebabkan telur biolanya sama babuannya dikubur. Jadi mendingan ngerasa si babuan itu ngerasa telurnya lebih cepat menetas daripada lebih lama gitu. Ya mungkin penjelasan dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat.